Halo semuanya, kenalin aku Sri Angelika. Di sini aku akan ngejelasin tentang materi anestesi. Nah, klasifikasi anestesi ini terbagi menjadi dua, yaitu lokal dan umum. Nah, di mana anestesi lokal ini dia itu untuk memblokir transmisi sinyal dari sinyal nyeri dari saraf tepi, memblokir. Transmisi. Contohnya itu yaitu dari saraf tepi ke saraf pusat. Lalu ada anestesi umum, di mana anestesi umum ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sehingga dapat menghilangkan kesadaran. Lalu ada prosedur anestesi. Ini tadi klasifikasi, ini ada prosedur anestesi. Di mana prosedur anestesi ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada anestesi lokal, anestesi regional, dan juga anestesi umum. Di mana kita tulis dulu. Di mana untuk anestesi lokal ini diberikan langsung pada lokasi target. Contohnya seperti cabut gigi. Lalu ada anestesi regional, di mana anestesi regional ini disuntikan di dekat kelompok akar saraf, sehingga mematikan saraf pada area tertentu. Contohnya itu ada saat persalinan, di mana pada saat persalinan ini anestesinya itu dilakukan pada bagian yang akan dilakukan pembedahan. Makanya pada persalinan itu pada saat persalinan itu seorang ibu itu tidak merasakan sakitnya pada bagian perut bawah. Lalu ada anestesi umum, biasanya anestesi ini untuk operasi besar. Lalu ada mekanisme kerja dan juga tujuan. Dari anestesi, dimana tujuannya ini yang pertama itu untuk memanajemen atau mengontrol nyeri. Lalu ada untuk merelaksasi otot. Lalu ada untuk mencegah terbentuknya ingatan baru. Lalu yang terakhir adalah untuk menekan respon otonom tubuh. Contoh obatnya itu ada propofol.
di mana obat ini bekerja untuk meningkatkan efektivitas neurotransmitter GABA. Meningkatkan efektivitas neurotransmitter GABA. Sehingga menghambat efektivitas dari saraf. Seperti yang kita lihat, anestesi ini dapat memutus atau mematikan sistem saraf. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang terjadi pada otak pada saat anestesi? Nah, anestesi ini tidak sekedar untuk mematikan otak saja, tetapi dia itu hanya memutus koneksi komunikasi antar bagian otak. Lalu, di mana otak itu sebenarnya masih aktif terhadap rangsangan, seperti cahaya dan suara. Namun, informasi tersebut tidak diproses. Pastinya pada proses anestesi ini terdapat pemulihan dan juga resikonya, di mana pada saat sadar otak itu harus membangun kembali koneksi dengan urutan tertentu. Itu seperti fungsi dasar, yaitu pernapasan atau pencernaan, pemulihan terlebih dahulu, lalu diikuti oleh fungsi kognitif yang lebih kompleks. Lalu yang kedua, itu ada dosis yang tidak tepat. Lalu yang kedua, dosis yang tepat sangat krusial, di mana dosis yang terlalu tinggi dapat meningkatkan resiko disfungsi, di mana dosis yang meninggi itu dapat meningkatkan resiko disfungsi kognitif jangka panjang, lalu ada juga yang sementara, di mana selain ada dosis tinggi, pasti ada dosis rendah, di mana dosis rendah itu dapat menyebabkan pasien sadar saat operasi. Jadi, dalam pemilihan dosis saat anestesi ini perlu kehati-hatian agar tidak terjadi resiko atau efek samping yang dapat ditimbulkan sehingga dapat membahayakan. Terima kasih.